Jadi diulangi tadi ya. Fa in usirtum famastaisara minal hadi ya. Kita ulangi dari ayat fa in usirtum famastaisara minal hadi. Dan apabila kamu dilarang ya, atau terhalang ya, untuk menyempurnakan haji dan umroh ya, misalnya terhalang karena apa? Karena sakit atau karena ada musuh atau ada yang lain lah apa sehingga terhalang menyempurnakan haji dan umroh dan kamu ingin tahallul ya, maka wajib bagi kamu menyembelih dam ya. Menyembelih dam ini ya, hewan-hewan sembelihan dam ini diantaranya adalah unta betina, lembu atau sapi betina, domba atau berberi betina ya. Jadi kalau ada niat ya dan gak mampu melaksanakan menyempurnakan haji atau umroh karena sakit atau ada musuh atau ada apa yang lain yang sehingga haji dan umroh tidak bisa disempurnakan, maka bayar dam, cari hewan dam, beli hewan dam, bayar sehingga di sini disebut wala tahliku rusakum, dan jangan engkau tahallul dengan mencukur atau menggunting rambutmu sehingga hatta yablughal hadyu mahillah, sehingga sampailah binatang dam tadi yang sudah dibeli sampai ke tempat penyembelihannya dan disembelih. Begitu sudah disembelih barulah tahallul gitu ya. Jadi jangan la tatahallalu min ihramikum bil khalqi au taksiri hatta yasil hadyu al makana alladhi yaqilu dabhu bih. Ya, jadi jangan engkau bertahallul ya dengan cara mencukur rambut kamu atau menggunting rambut kamu sampai binatang dam tadi disembelih di tempat sembelihnya ya. Jadi begitu sudah disembelih baru tahallul ya. Jangan tahallul dulu baru sembelih. Ya, beli hewan dam dulu, sembelih, dah yakin dia disembelih ya, baru tahallul ya. Itu tata cara yang ada disebutkan dalam Al-Quran ya. Untuk detailnya mungkin bisa dilihat di dalam kitab haji ya. Ini karena urusan dengan haji dan umroh ya. Kemudian disebut lagi pada ayat seterusnya, faman kana minkum maridon au bihi adam mirasihi fa fidyatun min syamin au shadaqatin au nusuk. Jadi di sini disebut, lalu sesiapa di antara kamu dia sakit ya, dalam keadaan sakit, au bihi adan atau ada penyakit di kepalanya, mirasihi ya. Jadi sekali lagi, siapa yang diantara kamu tengah ihram ya, tengah ihram, apakah ihram haji atau ihram umroh, kemudian dia sakit sebelum selesai ya, sebelum selesai ihramnya, sakit dia, dapat sakit ya, demam atau apa, sehingga tak boleh dia melanjutkan ihramnya, atau di kepalanya ada sakit gitu ya, sehingga dia nak tahallul gitu ya, dia ingin bertahallul ya. Dia ingin bertahallul dengan mencukur rambut maka fa'alaihi fidyatun ya, maka wajib baginya membayar fidyah. Nah, ini fidyah dalam haji ya, dalam umroh ihram, fidyah dalam ihram haji atau ihram umroh. Ada fidyahnya apa? Yang pertama itu saum ya. Saum ya. Saum 3 hari ya. Fa alai fidyatun wa hiya imasyamu salasati ayamin ya. Maka wajib baginya membayar fidyah. Fidyah ini adalah apakah dia saum 3 hari au yatasaddaq bi salasati asa ala sittati masakin. Nah, ini disebut dalam kitab Safatut Tafasir ya. Atau dia bersodakoh dengan 3 sok untuk 6 orang miskin ya. Jadi untuk
3 sok untuk 6 orang miskin, atau fidyahnya itu menyembelih ya, yadbahu dzabihatan aqala syat ya, atau menyembelih dam tadi, menyembelih hewan sembelih. Paling sedikit hewannya domba atau bebiri seekor. Jadi ada 3 fidyahnya tadi. Apakah saum 3 hari atau sodakoh 3 sok untuk 6 orang miskin ya, atau menyembelih hewan sembelihan seekor domba ya, seekor domba atau bebiri. Itu fidyah ya. Fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji ya. Famas taisara minal hadai. Atau sesiapa yang umroh pada bulan-bulan haji dan dia istimta ya. Jadi dia melakukan ihram umrah sampai haji ya. Dia dengan secara tamattu ya, bersenang-senang ya. Istilahnya tamattu itu bersenang-senang. Jadi senang tak susah ya, dia tak susah. Jadi ini dia haji tamattu lah ya. Kalau dia melakukan secara tamattu, famas taisara minal hadai, maka hendaklah dia mesti ya. Maka wajib baginya menyembelih dam ya. Menyembelih dam seekor domba atau bebiri ya. Jadi ini kafarah orang yang haji tamattu ya. Bayar dam. Pamalam yajid fasyamu salasati ayam. Kalau seseorang ya tidak mampu atau tidak dapat menyembelih hewan tadi, hewan sembelihan 1 ekor domba, maka hendaklah dia saum ya. Jadi kafarahnya saum 3 hari di masa haji ya. Wasabatin idza rajatum, dan 7 hari apabila dia kembali ke kampungnya, ke tanah airnya ya. Jadi ini kafarah kalau dia nggak mampu sembelih hewan dam tadi, 1 ekor domba tadi, maka dia wajib saum 3 hari di masa haji di Makkah Mukarramah dan 7 hari apabila dia kembali ke tanah airnya. Jadi tilka asyaratun kamilah, maka kafarahnya 10 hari sempurna. 10 hari sempurna saum ya. 3 hari di masa haji di Makkah tanah haram, yang 7 hari setelah kembali ke tanah air. Di 10 hari kafarahnya. Ini disebut kafarah ya, kafarah saum. Karena dia tidak mampu menyembelih hewan dam tadi. Ini orang-orang yang haji tamattu tadi itu ya. Haji tamattu, kalau haji tamattu mulai dari umrah sampai haji, dia tak mampu dia wajib menyembelih dam. Tapi kalau dia tak mampu menyembelih dam ya, maka kafarahnya saum 3 hari pada masa haji itu dan 7 hari setelah dia kembali ke tanah air. Jadi totalnya kafarah saumnya ya, saumul kafarahnya 10 hari saum, 3 hari di masa haji, 7 hari setelah kembali ke tanah air. Ini saum kafarah karena meninggalkan manasik haji ya, sebagian manasik haji ya. Ini ada tamattu ya. Selanjutnya kita akan membincangkan kafarah karena membunuh seorang mukmin ya, tanpa sengaja, khotoan, tanpa sengaja ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 92 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khoto'a. Wa man qatala mu'minan khoto'a fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu
fa in kana min qaumi aduwwil lakum wa huwa mu'min fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minu fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Nah ini karena kafarah karena membunuh seorang mukmin tanpa sengaja ya. Ada kafarahnya. Tapi kalau dengan sengaja, ayat selanjutnya 93 itu disebut di sana kalau orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja balasannya jahanam. Wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adaban adima. Naudzubillah ya, ini balasan orang-orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin ya. Kata Allah dan maksudnya ya, maksud ayat tadi ayat 93 surat An-Nisa ya. Ini balasan bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini. Kata Allah, sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ya, maka balasannya kata Allah jahannam, an-nar. Khalidan fiha, masyaallah, naudzubillah ya. Kekal dia di dalam jahannam tu. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya ya, naudzubillah. Tiga ganda ya. Satu balasan jahanam. Setelah masukkan jahanam, Allah murka kepadanya. Masya Allah, naudzubillah ya. Kalau Allah sudah murka, naudzubillah. Sudah murka, Allah melaknatnya lagi ya. Walanahu, dan Allah melaknatnya. Setelah itu 4 kali ya. Wa'adalahu adaban azima, dan Allah akan menyediakan baginya adab yang sangat besar. Masya Allah ya. Begitu bahayanya ya membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Balasannya jahanam, Allah balasnya jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah menyediakan baginya adab yang sangat besar ya. Kalau dengan tanpa sengaja, ayat 92 tadi yang telah kita bacakan ya. Di sini Allah berfirman ya, maksudnya dan tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain ya. Jadi tidak layak, tidak pantas seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah. Ya, ada kafarah ya, membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja. Apa kafarahnya? Dengan memberikan seorang hamba yang beriman serta membayar dia ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Di sini disebut Allah berfirman, wa makana lil mu'minin ayyaqatula mu'minan illa khoto'a ya. Dan tidak pantas ya bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lain ya. Jadi tak boleh itu, karena diharamkan, darah mukmin itu diharamkan ya. Untuk dibunuh diharamkan, tak boleh ya. Tidak pantas, tidak layak ya seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali atas jalan tidak sengaja gitu ya. Wa man qatala mu'minan khoto'a, kata Allah, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja ya, fatahrir raqabati mu'minah, maka wajib baginya ya, ini kafarahnya apa? Wajib baginya membebaskan seorang hamba yang beriman ya. Jadi wajib baginya membebaskan seorang hamba yang beriman ya.
Karena membebaskan seorang hamba yang beriman itu sama dengan serupa dengan memberi kehidupan baginya. Dia bebas ya. Karena kalau di bawah majikan dia tak bebas, seolah-olah dia macam mati lah gitu ya. Tak boleh kemana-mana kecuali atas izin tuannya. Tapi apabila dibebaskan dia hidup merdeka ya. Jadi dengan membebaskan hamba saya yang beriman, dia hidup merdeka ya. Itu balasan yang pertama atau kafarah yang pertama apabila seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain tanpa sengaja ya, atau tidak disengaja. Maka kafarahnya yang pertama membebaskan seorang hamba yang beriman. Selanjutnya wadiyatun musalamatun, kemudian membayar denda. Ya, denda kepada siapa? Musalamatun ila ahlihi. Ya, wadiyatun bayar dia ini denda ya. Yang musalamatun ila alihi, yang diserahkan kepada keluarganya ya. Jadi bayar dia ya. Dia kepada ahli keluarga yang mati, yang dibunuh tadi ya. Jadi orang yang membunuh selain memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, juga dia membayar diah yang diserahkan kepada keluarga yang dibunuh. Illa ayasaddaku, kecuali kalau keluarganya itu, keluarga yang dibunuh, menyedekahkannya atau memaafkan orang yang membunuh tadi, tak payah bayar diah katanya ya. Jadi ada dua yang syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang yang membunuh, kepada seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan tidak sengaja, ada dua kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang ditetapkan oleh Allah dalam firman ini ya. Artinya ini adalah ketentuan atau syariat Islam ya. Dua yang